Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Setelah cuitan memenya viral, elit Demokrat ini menantang untuk ditangkap, ditulis oleh Nafis Siward di siward.com. Beberapa hari lalu, penulis sudah mengangkat tulisan tentang kelakuan elit Demokrat yang menghina simbol negara dalam tulisan yang ada di bawah ini. Penulis juga langsung cuit ke partai mereka, SBY, AHY, dan IBAS, terkait kelakuan elit mereka yang begitu mudahnya melakukan penghinaan terhadap simbol negara. Mungkin mereka merasa bangga atas kelakuan elitnya. Dan tadi penulis tidak sengaja melihat cuitan Denny Siregar berikut ini. Dalam media lainnya, penulis melihat jika elit Demokrat bernama Rahlana Siddiq menantang untuk ditangkap. Ayo Pak Jokowi, penuhilah harapan para pendukung Anda yang sudah berpayah-payah begini. Tangkap saya, tangkap pembuat gambar, tangkap para aktivis yang sudah lebih dulu mengunggah. Cuit Rahlana Siddiq. Informasi yang sama tentang Rahlana Siddiq yang menantang untuk ditangkap juga bisa dilihat di media resmi ini. Hebat banget ya kelakuan elit Demokrat bernama Rahlana Siddiq, bukannya minta maaf atas kelakuannya, malah menantang untuk ditangkap. SBY, AHY, dan IBAS pasti sangat-sangat bangga atas kelakuan Rahlana Siddiq ini. Mungkin Rahlana Siddiq ini merasa yakin bahwa dia tidak bersalah karena screenshot cuitannya yang sudah viral tidak bisa dijadikan laporan seperti kata Denny Siregar di atas. Ya sudah, karena penulis orangnya sok baik, jadi penulis bagikan dua link cuitan asli Rahlana Siddiq tersebut berikut ini. Jika kita buka link pertama di atas, maka akan kelihatan bahwa cuitan tidak ditemukan. Begitu juga ketika link kedua dibuka, kelihatan bahwa cuitan tidak ditemukan. Pertanyaannya, apakah link yang tidak ditemukan itu masih bisa dilacak? Tentu saja. Penulis tidak akan memberitahukan caranya secara detail karena ini merupakan salah satu teknik dalam ilmu forensik data dalam mengungkap sebuah fakta jejak digital dan bisa mengganggu proses penyelidikan. Penulis hanya menggunakan cara sederhana saja. Pihak berwajib pasti memiliki cara yang lebih canggih. Yuk kita bahas lebih lanjut jika kita telusuri link pertama yang beralamatkan di bawah ini. Link tersebut dibuat oleh Rahlana Siddiq sebagai balasan kepada akun Twitter @cagupnyinyir2 dan juga @bengkeltanah2 dan 3 akun Twitter lainnya. Cuitan tersebut dibuat olehnya pada tanggal 28 Juli 2021 pukul 8:18 waktu Indonesia Barat. Jika kita telusuri link kedua yang beralamatkan di bawah ini, link tersebut dibuat oleh Rahlana Siddiq sebagai balasan kepada akun Twitter @gunawan94592770. Cuitan tersebut dibuat olehnya pada tanggal 7 Agustus 2021 pukul 3:18 menit. Jadi sudah dua kali Rahlana Siddiq melakukan cuitan meme tersebut, yaitu pada tanggal 28 Juli 2021 dan 7 Agustus 2021. Akan ada selisih perbedaan jamnya saja karena situs yang penulis pakai untuk melacak link cuitan tersebut adalah situs luar negeri yang memiliki standar waktu IM dan PM, berbeda dengan Indonesia yang menggunakan standar waktu Indonesia Barat. Penulis jadi ingat ketika orang kontras fitnah tulisan penulis tentang Raffio Patra muncul pukul 17:07 waktu Indonesia Barat di Siward tanggal 22 April 2020. Padahal itu berdasarkan jam Amerika yang punya selisih waktu 8 jam dari Indonesia, karena faktanya penulis baru publish tulisan Raffio Patra pada tanggal 23 April 2020 pukul 00:07 waktu Indonesia Barat. Tepatnya pada jam 00:07:50 waktu Indonesia Barat, sesuai dengan data dari tim IT Siward. Intinya dua buah cuitan Rahlana Siddiq itu fakta yang tidak terbantahkan. Dan lucunya, Rahlana Siddiq mengakui bahwa akun Twitter pribadinya diretas pada Minggu 8 Agustus 2021 malam dan dimuat dalam situs yang ada di bawah ini. Jadi, netizen yang budiman, semalam 8 Agustus 2021 akun saya diretas. Tiba-tiba saja akun saya keluar sendiri saat saya sedang akan mengirim tweet. Ada pesan SMS masuk ke nomor GSM saya dari Twitter, isinya kode reset password saya. Padahal saya tidak pernah meminta. Tweetnya pada tanggal 9 Agustus 2021, Rahlana Siddiq sendiri menepis spekulasi akunnya diretas hanya sebagai alasan mengingkari cuitan bergambar Presiden Joko Widodo yang bikin heboh. Buzzer RP mengira akun saya dihack cuma dalih untuk mengingkari tweet saya yang mengunggah gambar Jokowi. Lucu juga, saya tidak pernah menganggap gambar itu salah, bagus malah, kata Rahlan. Dalam media tersebut, Rahlan menyebut tweet berisi karikatur Presiden Jokowi sebagai kritik yang tajam. Kritik tajam dengan sebuah meme seperti itu.
Inikah pendidikan politik santun yang diwariskan SBY kepada elitnya selama ini? Pantas saja, suara Demokrat selalu anjlok setiap pilpres. Ternyata, kelakuan elitnya seperti itu, apalagi simpatisan dan kader yang di bawah. Apakah rakyat Indonesia yang cinta NKRI masih mau memilih Partai Demokrat tahun 2024 nanti? Wassalam, Nafis Siward. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Jejak digital kelakuan SBY, besan dan mantunya prihatin. Ditulis oleh Nafis Siward di siward.com. Coba sebutkan dua kata yang terlintas dalam benak Anda ketika mendengar nama SBY. Proyek mangkrak, Candi Hambalang, Antasari Azhar, atau mungkin ada kata yang lain? Yang jelas, ketiga kata di atas selalu melekat dalam pikiran penulis ketika mendengar nama SBY. Yang sungguh menggelikan pada tahun 2016, SBY tidak terima jika proyek Hambalang disebut sebagai proyek mangkrak. Tetapi pada tahun 2018, SBY meminta proyek Hambalang tidak dikaitkan dengan dirinya dan Partai Demokrat. Ngakak. Bagaimana ceritanya proyek mangkrak Hambalang tidak bisa dikaitkan dengan SBY? Toh, proyek mangkrak Hambalang tersebut jelas terjadi di masa pemerintahan SBY. Bahkan elektabilitas Partai Demokrat hancur karena kasus proyek mangkrak tersebut. Jadi gak heran jika Partai Demokrat dan PKS dianggap sebagai juara korupsi pada tahun 2013. Bahkan suara Partai Demokrat terus turun di setiap pilpres yang diadakan. Jika pada tahun 2004, saat Partai Demokrat pertama kali mengikuti pemilu, hasilnya Partai Demokrat mampu meraih 57 dari total 550 kursi di Senayan atau sekitar 7,45%. Demokrat bertengger di peringkat 4 peraih kursi terbanyak, 3 besar kala itu diisi oleh Golkar, PDIP, dan juga PPP. Pada tahun 2009, Partai Demokrat semakin meningkat perolehan kursinya dan berhasil menjadi pemenang pemilu dengan meraih 150 kursi atau 26,4%. Tetapi, pada tahun 2014 suara Partai Demokrat anjlok dan berimbas di perolehan kursi di Senayan. Perolehan kursi Partai Demokrat terjun bebas menjadi hanya 61 kursi di Senayan. Pada tahun 2019 kemarin, perolehan kursi Partai Demokrat kembali turun, yaitu hanya mendapatkan 54 dari total 575 kursi di Senayan. Kalau ditafsirkan dalam persentase, suara Partai Demokrat terus menurun setiap pilpres dari 12.729.913 suara atau sekitar 10,9% pada tahun 2014 menjadi hanya 10.876.507 suara atau sekitar 7,77% pada tahun 2019 kemarin. Padahal saat Pilpres 2019 kemarin, anak SBY yang bernama Edi Baskoro Yudhoyono menjabat sebagai Ketua Komisi Pemenangan Pemilu, tapi tetap tidak mampu menaikkan suara Demokrat dan semakin terpuruk. Dan sekarang Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat bukan lagi anak SBY, melainkan orang lain yang bernama Andi Arief. Anak SBY saja tidak mampu menaikkan suara Demokrat tahun 2019. Jadi, masih yakin Andi Arief yang terbukti sebar hoax, terbukti menyebarkan berita hoax tentang 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos pada tahun 2019 bisa menaikkan suara Demokrat pada tahun 2024 nanti? Masih yakin Andi Arief yang pernah ditangkap oleh polisi terkait kasus narkoba bisa menaikkan suara Demokrat pada tahun 2024 nanti, meskipun kasus ini dihentikan oleh pihak kepolisian karena tidak menemukan alat bukti yang cukup, tetapi Andi Arief terbukti sebagai pengguna narkoba. Inilah sebagian kecil kelakuan minus SBY selama ini terkait mega proyek mangkrak Hambalang yang secara tidak langsung menyebabkan suara Partai Demokrat semakin terpuruk. Itu boleh termasuk kasus proyek mangkrak lainnya di masa pemerintahan SBY yang akhirnya diselesaikan di masa pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Kita juga akhirnya tahu jika ada 34 proyek listrik mangkrak di masa pemerintahan SBY yang dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Dan kita sebagai rakyat kecil akhirnya mengetahui jika ada proyek mangkrak senilai 143 triliun rupiah di masa pemerintahan SBY setelah SBY lengser. Itulah fakta sebagian kecil warisan proyek mangkrak di bawah kepemimpinan SBY selama ini. Belum lagi warisan lainnya yang harus ditanggung oleh pemerintahan Jokowi saat ini. Masih teringat dalam benak kita, SBY dengan sok bijaknya mengatakan bahwa pemimpin yang baik tak akan mewariskan beban pada pemerintahan berikutnya. Tetapi faktanya, Presiden Jokowi malah dapat warisan utang. Belum lagi pemerintahan Presiden Jokowi harus kena getah terkait maraknya redik saat ini. Cendekiawan Muslim Komarudin Hidayat pernah menilai jika maraknya realisme di era kepemimpinan Presiden Jokowi tidak terjadi begitu saja. Ia berpendapat Jokowi hanya kena getah kebijakan pemerintahan SBY. Pak SBY itu kan presiden yang motonya zero enemy. Dia nggak mau konflik dengan siapapun.
Jadi ketika jelas ada radikalisme dan pelanggaran, dibiarkan saja. Jelas Komarudin. Partai PKS malah dimasukkan dan diberikan beberapa jatah posisi menteri dalam pemerintahan SBY. Menteri Dalam Negeri di masa SBY pernah meminta pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan FPI. Kita juga masih ingat bagaimana HTI bisa melakukan Muktamar Khilafah 2013 di Stadium Gelora Bung Karno masa pemerintahan SBY dan malah disiarkan oleh TVRI yang merupakan TV milik pemerintah. Miris bukan? Dan akhirnya di masa pemerintahan Presiden Jokowi, PKS tidak masuk dalam pemerintahan. FPI dan HTI akhirnya dibubarkan. Kasus di atas belum termasuk kasus skandal Petral di masa pemerintahan SBY. Mantan anggota tim reformasi tata kelola migas, Fahmi Radi mengatakan, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, nama MR sering disebut atas dugaan keterkaitannya sebagai pihak ketiga dalam kasus pengadaan minyak selama periode 2012 hingga 2014 di anak usaha PT Pertamina, Pertamina Energy Trading Ltd. Berdasarkan temuan lembaga auditor Kordamenta, jaringan mafia minyak dan gas itu menguasai kontrak suplai minyak senilai 18 miliar US dollar atau sekitar 250 triliun rupiah selama 3 tahun. Tuan MR ini yang menjadi perantara dengan perusahaan minyak milik negara lain atau National Oil Company untuk meraih keuntungan lebih banyak. Kok bisa ya ada orang tidak tersentuh hukum di masa pemerintahan SBY terkait kasus Petral? Bahkan salah satu media nasional lainnya secara tegas membuat berita bahwa Petral yang merupakan sarang mafia migas dilindungi oleh SBY tetapi disikat oleh Jokowi. Dan akhirnya setelah Petral dibubarkan oleh Presiden Jokowi, maka Pertamina bisa hemat 250 miliar rupiah per hari. Setelah sekian tahun beroperasi di masa pemerintahan sebelumnya, akhirnya Presiden Jokowi yang berani membubarkan Petral sehingga Pertamina bisa hemat 250 miliar rupiah per hari. Bisa dibayangkan berapa banyak uang Pertamina yang habis selama ini sejak ada Petral di masa pemerintahan sebelum Jokowi? Itulah sebagian kecil kelakuan minus pemerintahan SBY. Lalu, bagaimana dengan kelakuan besan SBY? Ada yang ingat jika besan SBY yang bernama Aulia Pohan yang pernah divonis bersalah terkait korupsi? Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aulia Pohan, yang merupakan besan SBY tersebut divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada tahun 2009 lalu. Meski sudah divonis bersalah oleh pengadilan, ada sebagian orang mengatakan jika Aulia Pohan bukanlah seorang koruptor. Pakar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada Edi O.S. Harij secara tegas mengatakan bahwa dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrek, Aulia jelas-jelas telah dinyatakan bersalah oleh hukum di negara ini. Itu jelas koruptor, sudah ada vonisnya, kata Edi. Lalu bagaimana dengan kelakuan minus menantu SBY bernama Andisa Pohan? Semalam penulis menemukan cuitan aneh Andisa Pohan, tetapi saat ini cuitan tersebut sudah hilang. Tanya kenapa? Meskipun sudah hilang, tetapi penulis sempat menyimpan screenshot cuitan tersebut pagi dini hari tadi. Cuitan Andisa Pohan yang hilang itu juga masih bisa dicari di kolom pencarian Google. Pasti banyak yang tidak menyadari bahwa ada yang aneh dengan cuitan Andisa Pohan tersebut. Sejak kapan Quran Surat Al-Baqarah punya 291 ayat? WKWK. Lagi pula, cuitan Andisa Pohan itu adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 191, bukan 217, apalagi 291. Jadi silakan rakyat menilai sendiri kelakuan minus SBY, besan, dan menantunya tersebut. Wassalam, Nafisi.